Shalom. Shalom. Haleluya, kita bersuka cita, kita menaikkan pujian karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari dan memberikannya, sampai bumi berlalu dan habis padaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari tetap melihatnya, sampai bumi berlalu dan habis padaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita sadar bahwa Tuhan baik senantiasa dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
baru di mana kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa rancangan Tuhan ini dalam hidup kita ketika kita bergantung penuh dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan rancangan indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mendengar kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kawal kami sudah siap Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan telah memberikan yang terbaik kepadaku. Engkau tahu Tuhan rancangan-Mu bagiku. Kau Tuhan melakukan yang terbaik kepadaku. Dan tak pernah gagal rancangan-Mu bagiku. Ku tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, namun damai dan sejahtera. Sebab itu ku kan bersyukur senantiasa dalam segala perkara. Rancangan-Mu sempurna. Kau Tuhan telah memberikan yang terbaik kepadaku. Engkau tahu Tuhan rancangan-Mu bagiku. Kau Tuhan melakukan
rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami iman kami semakin kokoh dalam Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun setiap hati dan pikiran kami supaya kami benar-benar fokus mendengarkan terlebih melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai sekarang kita masih dikasih kesempatan untuk menghampiri Tuhan pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan, dan karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, saudara, kita mau melihat firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Abide in Christ. Kalau diterjemahkan, artinya tinggal di dalam Kristus. Ada satu hal yang mau kita lihat saudara, bagaimana setelah kita ini dipanggil oleh Tuhan, karena firman Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini menjadi sebuah hal yang kita akan selami lebih dalam. Apakah tujuan pemanggilan Tuhan itu, dan apakah yang akan kita lakukan ketika kita ini dipanggil oleh Tuhan. Saya bukan ngomong kita dipanggil pas meninggal ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Yang pertama kita akan lihat saudara di dalam kitab Yohanes 15, di dalam ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi ada dua hal yang menjadi kerinduan Tuhan setelah Tuhan itu memanggil kita, saudara. Yang pertama adalah supaya kita tinggal di dalam Dia. Dan firman Tuhan menyatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau saudara masih ingat perenungan kita pada hari Minggu kemarin, bagaimana Tuhan mengetok pintu hati kita supaya Dia bisa tinggal bersama-sama dengan kita dan makan bersama-sama dengan kita, memiliki hubungan yang dekat. Di sini saudara, firman Tuhan menyatakan ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, diumpamakan kita ini seperti ranting saudara, yang ada pohon, dan ketika ranting itu melekat pada pohon, maka ranting itu dapat menghasilkan buah. Kenapa saudara? Karena mereka ranting-ranting tersebut mendapat asupan makanan dan air. Nah, kalau kita lihat saudara bagaimana uniknya Tuhan Yesus menyatakan bagaimana aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Artinya saudara, tanpa sebuah kelekatan antara ranting dengan pokok itu saudara, atau dengan pohon tersebut, maka kehidupan itu akan mati. Saudara pernah lihat ranting yang dipotek atau dipatahkan, maka setelah ranting itu tidak terhubung dengan pohonnya, ranting itu akan kering dan mati. Dia nggak akan bisa menghasilkan buah. Dan kita melihat poin yang pertama, bagaimana tinggal di dalam Kristus ini memberikan kita sebuah hal yang baru, yaitu ciptaan yang baru. Ayatnya kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi ayat 17 sampai 19 ini berbicara mengenai identitas sebagai orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat, firman Tuhan jelas menyatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang
baru. Yang dipertanyakan apanya sih yang baru, saudara? Kalau saudara melihat Tuhan Yesus berbicara mengenai dilahirkan kembali atau menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kelahiran jasmani. Karena firman Tuhan berkata siapa yang dilahirkan kembali oleh roh. Bagaimana roh kita, saudara, ketika kita menerima Kristus diperbaharui, kita menjadi ciptaan yang baru. Maksudnya adalah kerinduan hati kita ini baru. Sebelum mengenal Tuhan, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan tidak memiliki Kristus, tidak memiliki Roh Kudus dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, selagi kamu menjadi seteru atau menjadi musuhnya, Allah memperdamaikan kamu. Kenapa? Karena keinginan mereka adalah menyenangkan diri mereka sendiri atau memperkaya diri mereka. Saudara masih ingat beberapa waktu lampau kita membahas mengenai bagaimana Tuhan berkata supaya kita ini tidak menggantungkan kehidupan kita kepada hal-hal yang duniawi. Benar nggak, saudara? Dan di sini Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan ini memberikan kita sebuah hati yang baru, yang rindu untuk mengenal Tuhan, yang rindu untuk tinggal di dalam Dia. Pemazmur Daud, saudara, kalau saudara ingat, dia itu dari waktu mudanya, waktu dia itu mengembalakan domba-domba, Tuhan itu memanggil dia dan mengurapi dia. Dan firman Tuhan jelas mencatat setelah dia diurapi, saudara, Roh Kudus itu pindah dari yang namanya Saul ke Daud dan menetap di situ. Nah, kalau saudara baca, mungkin saudara familiar ya dengan yang namanya Kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu sebagian ditulis oleh Daud. Dan hal yang menarik, ketika Roh Kudus ada di dalam dirinya menjadikan dia ciptaan yang baru, saudara bisa baca tulisannya. Yang paling sering kita nyanyikan adalah Mazmur 23. Kemana? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Roh yang baru, saudara. Di mana Roh Kudus memberikan kita kerinduan untuk bisa mendekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam Kristus. Nah, kalau saudara lihat, perubahan itu nggak terjadi cuma dalam diri Daud. Dalam perjanjian lama kita akan lihat contoh perjanjian baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 9, saudara. Saya akan baca dari ayat yang kelima. Ini karena sebenarnya ayatnya itu dari ayat 1 sampai 22. Tetapi berhubung waktu saya akan baca beberapa ayat hanya untuk memberikan summary atau kesimpulan bagaimana kehidupan yang ada di dalam Kristus itu menjadi ciptaan yang baru. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 9 ini berbicara mengenai kehidupan seseorang yang bernama Saulus. Ayat kelima saya akan bacakan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam sebuah penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus ini kalau kita baca tadi saudara, dia ini dalam perjalanan dan Tuhan itu menjumpai dia. Cara Tuhan memanggil berbeda, tetapi cara Tuhan memanggil Saulus ini dengan cara yang unik. Bagaimana Tuhan langsung berbicara dengan dia, dan dia bertanya, siapakah engkau ya Tuhan? Lantas Tuhan menjawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Hal yang menarik ketika kita lihat di sini saudara, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dikatakan jelas di firman Tuhan, dia tidak dapat melihat selama berapa hari saudara? 3 hari. Kalau kita berbicara soal 3 hari, ada banyak hal yang kita bisa lihat. Kalau saudara masih ingat, berapa lamakah Yunus di dalam perut ikan? 3 hari. Berapa lamakah Tuhan Yesus di dalam alam maut ketika dia mati? 3 hari. Masih ingat kata-kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi ketika dia itu membersihkan bait Allah. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah, saudara, sedang orang-orang banyak berdagang, menukarkan uang, dan melakukan segala jenis kegiatan perekonomian di situ. Dan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus memporak-porandakan. Lalu dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa? Lantas orang-orang Yahudi itu bertanya, atas dasar dan kuasa manakah engkau melakukan semua ini? Tuhan Yesus bilang apa saudara? Rubuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka berkata, puluhan tahun orang membangun bait Allah ini dan kau berkata kau akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Kita bisa melihat saudara bagaimana Tuhan ini menunjukkan kepada Saulus secara pribadi, memanggil dia secara pribadi dan memberikan dia yang namanya tujuan dari kehidupan dia. Sebelum dia itu mengikut Tuhan, dia belum memiliki kehidupan yang baru. Tujuan dia adalah menganiaya pengikut Kristus. Tetapi di sini saudara firman Tuhan menyatakan di ayat 15 setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan berkata, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Tuhan yang memilih dia, saudara. Makanya Paulus berkata, kalau sekarang aku hidup, aku mengikut Tuhan itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita akan lanjut, saudara, firman Tuhan menyatakan ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan itu yang memberikan kita identitas yang baru. Saulus tadinya yang menjadi penganiaya, Tuhan rubah, berikan identitas yang baru menjadi Paulus yang memberitakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat 13 berbicara 13 dan seterusnya berbicara mengenai bagaimana ketika kita tinggal di dalam Kristus, Tuhan itu akan membawa kita masuk ke dalam hadirat. Kalau saudara berbicara mengenai hadirat Tuhan atau mendengar tentang hadirat Tuhan, pasti kita bisa melihat kembali saudara, kehadiran Tuhan itu membawa banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat dulu yang pertama di ayat 13 sampai 19, demikianlah firman Tuhan dalam Efesus kedua. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakannya kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Saudara bisa lihat di sini dikatakan menciptakan keduanya menjadi satu manusia apa saudara? Baru. Kita menjadi ciptaan yang baru dikatakan. Dikatakan di sini dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan, saudara, ketika kita tinggal di dalam Kristus, Tuhan membawa kita kepada hadiratnya yang membawa kita damai sejahtera. Saudara masih ingat cerita, masih kembali ke kisah Daud, saudara, yang membuat kita ini istilahnya belajar sesuatu daripada dia. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi Daud memiliki hati yang tulus sama Tuhan. Dan satu hal, saudara, yang kita lihat dari kehidupan dia ketika Roh Kudus itu ada dalam dia itu berkata kepada Goliat seperti ini, kamu ditentang dengan pedang dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Orang-orang lain pada ketakutan, saudara. Mereka tidak berani melawan Goliat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang gagah perkasa. Yang Saul bilang, dia itu adalah orang yang sejak muda berperang. Sedangkan Daud ini masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman di bidang perang, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud berkata, bagaimana engkau datang dengan pedang dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ini memberikan kita sebuah pandangan bagaimana di dalam Kristus, ketika kita memiliki rohnya, kita memiliki hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan berkata, aku akan tinggal bersama-sama dia dan makan bersama-sama dia. Dan dialah yang memberikan kita damai sejahtera. Kalau saudara lihat di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Kenapa dia bilang, saudara, damai sejahtera yang aku tinggalkan kepadamu itu tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena dia adalah sumber damai sejahtera tersebut. Nah, kalau kita lihat, saudara, dia di ayat ke-17 dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Dan karena oleh dia kedua belah pihak dalam satu roh, rohnya huruf besar, Roh Kudus beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi di sini kita bisa melihat apa sih yang menjadi aspek dalam kehidupan kita ketika kita ini berada atau tinggal di dalam Kristus. Aspek yang di firman Tuhan katakan di sini, kita memiliki damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata di sini bahwa kita ini satu kawanan sewarga dari orang-orang kudus. Kenapa kita dikatakan orang kudus, saudara? Karena firman Tuhan menyatakan tadi, oleh kematiannya, dia menjadikan kita bagian dalam kerajaannya. Nah, kalau kita lihat, saudara, di dalam kitab Keluaran, untuk menutup, Keluaran 33, ayat 7 sampai dengan 11, ini menceritakan lebih dalam lagi, saudara, mengenai yang namanya kehadiran Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat 7 dikatakan di Keluaran 33 seperti ini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar dan dia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat
bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, sama seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi apinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bandingkan ya saudara, zaman perjanjian lama, betapa orang itu melihat Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Saudara melihat ketika Tuhan datang sebagai tiang awan, mereka akan mereka lakukan, mereka bersujud. Dan mereka tidak bisa masuk, saudara, ke kemah itu. Kenapa? Karena itu wilayah kudus. Dan kalau saudara lihat, yang mendapatkan privilege atau akses khusus lah katanya, untuk bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, itu siapa saudara? Musa. Dan yang tinggal di dalam kemah itu adalah Yosua. Saudara lihat di ayat 11. Tetapi apinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Betapa cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dan mereka itu menyembah Tuhan. Mereka tidak bisa mendekat sama seperti Musa. Tetapi dikatakan Musa berbicara dengan Tuhan sama seperti layaknya seorang sahabat atau teman. Ada sebuah privilege yang kita terima ketika kita ini tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus bilang, aku tidak memanggil kau hamba, tetapi aku memanggil kau apa saudara? Sahabat. Karena hamba tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Tuhannya, tetapi seorang sahabat itu mengetahui. Dan aku telah mengatakan kepadamu apapun yang telah aku lihat dan dengar dari Bapa-Ku. Makanya ketika seseorang berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu lebih daripada cukup. Tuhan berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tidak bisakah kamu melihat Bapa di dalam aku? Aku dan Bapa adalah satu. Dan Tuhan menginginkan saudara supaya kita dan Dia adalah satu. Hanya kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kenapa saudara? Karena dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita di dalam Dia, kita diubah menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki akses untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan, untuk memiliki damai sejahtera persekutuan dengan Dia yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman dahulu, seperti bangsa Israel ketika zaman Musa. Tetapi firman Tuhan mengatakan oleh darahnya kita mendapatkan akses masuk ke dalam tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Sama seperti Daud berkata saudara, aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah pertolongan itu? Dia berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang tercipta. Kita tahu saudara bahwa ketika kita ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan telah memilih kita.